Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di belajar bareng Amar, belajar apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah tema tentang harta, yaitu pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Mengapa ini kita bahas? Karena sesungguhnya di dalam agama kita, agama Islam, itu kepedulian terhadap sosial sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT secara horizontal, ya, hablum minan nas, ini sangat diutamakan, ya, sehingga berinteraksi dengan sesama manusia itu sangat diutamakan dalam agama, saling bahu membahu, bantu membantu, memberikan sebagian hartanya kepada biasanya dalam ibadah kita di dalam agama Islam itu ada amal-amal yang sering kita rancu, pertama zakat, kemudian infak, kemudian sedekah, ya, terus yang terakhir adalah wakaf. Nah, nanti kita akan belajar tentang perbedaan daripada keempat hal ini, persamaan dan perbedaannya apa aja. Kita mulai dari yang pertama adalah zakat. Ya, dalam surat atau ayat yang 103 Allah berfirman di sana, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat, ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat ini menjadi wajib hukumnya, ya, salah satu amal yang berkaitan dengan harta. Kata ambillah itu berarti hukumnya adalah wajib, nah, wajib untuk diambil. Kemudian tujuan daripada zakat itu adalah mensucikan atau membersihkan mereka, membersihkan harta, membersihkan jiwa. Nah, jadi tujuan daripada zakat adalah membersihkan sebagian harta, kemudian juga membersihkan jiwa. Maka ada zakat itu ada namanya zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan untuk mensucikan, membersihkan jiwa manusia. Makanya siapapun dia yang baru lahir, ya, pada bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan, pada saat pembayaran zakat fitrah, maka dia wajib harus membayar zakat. Nah, jadi setiap yang bernyawa maka dia wajib berzakat fitrah. Nah, ini jadi membersihkan, mensucikan. Kemudian zakat, ya, itu sudah ada golongan-golongan yang wajib menerimanya. Surat At-Taubah ayat 60 kalau berfirman di sana, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu, ya, lil fuqara, bagi mereka yang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, ya, kemudian para amil, terus wal muallafati qulubuhum, hatinya yang masih lunak, ya, atau orang muallaf, wa fir riqabi, ya, kemudian untuk memerdekakan hamba saya atau budak, ya, kalau ada budak, wal gharib, orang yang banyak hutang, fi sabilillahi, dan orang yang berjuang di jalan Allah, ya, wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Apa hukumnya? Fardhah. Nah, itu, ya, sebagai kewajiban dari minallah, dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah 8 golongan yang wajib menerima zakat. Nah, ini jadi zakat itu hukumnya wajib, kemudian yang menerimanya itu sudah ada ketentuannya, tidak boleh keluar dari ayat ini. Lalu bagaimana dengan infak dan sedekah? Ya, biasanya infak dan sedekah ini kita sering rancu. Maka infak dan sedekah itu sama-sama mengeluarkan sebagian harta, sama pula dengan zakat. Tapi infak dan sedekah dia hukumnya sunnah. Ya, infak mengeluarkan sebagian harta. Ya. Nah, kalau infak ini lebih kepada hartanya, mengeluarkan sebagian harta. Sedangkan sedekah itu memiliki makna yang lebih luas. Ya, maksudnya apa makna yang lebih luas? Kita pernah mendengar sebuah hadis, tabassamu ala wajhi akhika shadaqah.
tersenyum di depan saudaramu itu adalah sedekah. Nah itu ya. Kemudian seorang istri mencari nafkah atau bekerja itu juga adalah sedekah untuk keluarganya. Kemudian mengambil duri atau menyingkirkan duri atau segala sesuatu yang merintangi jalan itu juga adalah sedekah. Kemudian setiap kebaikan-kebaikan kullu ma'rufin adalah juga sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berarti sedekah itu lebih luas maknanya, bukan hanya kepada harta. Nah ini ya, sholat duha itu juga adalah sedekah ya, mensedekahi seluruh ruas-ruas tubuh kita. Berarti infak ini mengeluarkan sebagian harta, berarti harta, sedangkan sedekah tidak harus harta, dia lebih luas cakupannya. Nah, infak dan sedekah itu diperuntukkan untuk siapa ya? Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka infak itu adalah kul ma anfaqtum min khairin. Jadi apa saja harta yang kamu nafkahkan ya, kepada siapa? Falil walidaini wal aqrabin ya, kepada kedua ibu bapakmu, kemudian kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian coba lagi wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya, orang-orang yang musafir. Wa ma taf'alu min khair, dan apa saja yang kebajikan yang kamu buat, maka fa innallaha bihi alim, kalau mengetahuinya. Nah, ini peruntukan infak dan sedekah yang berkaitan dengan harta ya. Lalu pahalanya bagaimana infak dan sedekah? Ya, pahalanya adalah mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Permisalan atau perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji ya, sebutir benih, kemudian dia ditanam dan menumbuhkan 7 buah ya, artinya 7 batang. Setiap 7 batangnya itu ada bulirnya, ada bijinya. Setiap batang itu kemudian menghasilkan 100 biji ya. Apalagi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Nah ini ya, jadi sedekah itu dan infak yang berkaitan dengan harta itu pahalanya adalah 700 kali. Lalu bagaimana dengan wakaf? Nah, jadi wakaf ya, ini menahan harta pokok dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk dinikmati manfaatnya oleh orang banyak, bukan hanya oleh 1-2 orang, tetapi oleh umat Islam ya. Barangnya tetap, tapi mengalirkan manfaat. Berbeda dengan infak dan sedekah. Kalau kita memberikan sedekah langsung dinikmati habis, memberikan infak langsung dinikmati habis. Tapi kalau wakaf ini hartanya utuh, tapi dia mengalirkan manfaatnya ya. Seperti Utsman ibn Affan yang mewakafkan sumur Rum ya di Madinah saat itu. Sumurnya masih, tapi mengalirkan manfaat yang begitu banyak. Nah, lalu ini yang perlu kita pahami, bahwa wakaf itu menyempurnakan. Kenapa disebut menyempurnakan? Karena ya, tanpa wakaf ini amalan yang berkaitan dengan harta itu belum sempurna.
amalan kita yang berkaitan dengan harta itu baru biasa-biasa saja, dan dia akan sempurna dengan wakaf. Sebagaimana Al-Quran itu akan sempurna pahalanya ketika kita membacanya ya dengan memperhatikan wakaf. Apa itu wakaf? Tanda baca di dalam Al-Quran berhenti atau lanjut. Maka kesempurnaan dalam membaca Al-Quran itu memperhatikan wakafnya. Yang kedua, ibadah haji. Ya, ibadah haji itu akan menjadi sempurna ibadah hajinya dan dikatakan sebagai haji yang benar kalau mereka melakukan wukuf. Nah, ini ya. Jadi akan disebut haji kalau dia melakukan wukuf. Kemudian ibadah yang berkaitan dengan harta akan menjadi sempurna kalau dia mengeluarkan wakaf. Nah, ini ya. Nah, jadi tiga hal ini. Jadi wakaf ini adalah menyempurnakan. Maka kita sebagai umat Islam yang sudah beriman ketika memilih harta kita, maka kita harus mengeluarkan wakaf kita agar amal kita sempurna dengan dalil surat Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna yang berkaitan dengan harta itu sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Jadi amal perbuatan kita yang berkaitan dengan harta akan disebut kebajikan yang biasa, kebaikan yang biasa, tetapi dia akan menjadi yang sempurna jika kita berani mengeluarkan infak atau mengeluarkan wakafnya. Infak yang dimaksudkan di sini ini adalah wakaf atau sedekah jariah. Nah ini ya, Rasulullah SAW juga bersabda, idza mata banu adam in kuntu amalu illa min salas. Ya, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Ya, sedekah jariah ini adalah sedekah yang mengalir. Inilah yang dimaksud dengan wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah ini, jadi salah satu amal yang tidak akan pernah berhenti pahalanya meskipun orang yang sudah meninggal dunia adalah wakaf. Bukan sedekah-sedekah yang biasa, memberi makan ya, memberi makan, memberi baju, bukan, tetapi berani mengeluarkan wakafnya. Meskipun orang sudah meninggal dunia, tetapi masih mengalir pahala. Nah, ternyata di dalam negara kita alhamdulillah itu sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ya, jadi namanya wakaf itu adalah hukum wakif, yaitu perbuatan hukum pemberi wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah ini, jadi yang namanya wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini adalah ya menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan ya pada waktu tertentu atau selamanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, sekarang inti daripada perbedaan daripada zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah jika zakat itu pokok harta langsung itu dinikmati oleh para penerima zakat, ya, jadi kita ngeluarin zakat fitrah langsung dinikmati, kemudian ada perubahan kepemilikan, ya, diberikan, kemudian haknya menjadi milik orang itu, ya, kemudian waktunya ditentukan zakatnya tahun sekali, kemudian penerimanya juga sudah ditentukan.
jumlahnya juga sudah ditentukan. Kalau zakat fitrah itu adalah 2,5, kemudian kalau zakat yang lainnya itu ada yang 10%, ada yang 5%. Ya, bentuknya juga sudah ditentukan dan hukumnya wajib. Apalagi infak sedekah itu pokok hartanya langsung dinikmati oleh para penerima manfaat seperti zakat, ya, perubahan miliknya juga begitu, ya. Nah, tapi kalau infak sedekah waktunya tidak ditentukan sebagaimana zakat, dia kapan aja boleh, jumlahnya juga tidak dibatasi, hukumnya sunnah. Kalau zakat wajib, infak sedekah sunnah. Sedangkan kalau wakaf, pokok harta yang harus ditahan. Artinya apa? Pokok hartanya tetap tidak dimanfaatkan, tetapi tetap mengalirkan manfaatnya. Ya, tidak boleh dikonsumsi langsung, gitu ya. Misal mewakafkan soto itu tidak boleh. Tapi kalau mewakafkan rumah makan sotonya, nah itu baru boleh. Kemudian perubahan kepemilikan dari pribadi kepada masyarakat. Kalau infak, sedekah, zakat itu diberikan kepada perorangan. Kalau wakaf itu diberikan kepada masyarakat, ya, atau pengelola yayasan dan seterusnya, lembaga amal. Kemudian waktunya kapan aja boleh, ya, tidak ditentukan. Kemudian jumlahnya juga tidak dibatasi. Tentu saja hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya ini menjadikan kesempurnaan pada amal terhadap harta yang kita miliki. Ya. Baik, itu aja. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya.